Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elza. Di sini akan memaparkan tentang analisis masalah organisasi, personal dalam organisasi, insentif dan pengendalian keuangan dalam organisasi terkait dengan dampak dari pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi teknologi. Adapun materi yang akan saya paparkan diantara lain adalah latar belakang, insentif dalam organisasi, kompensasi dalam organisasi, analisis masalah organisasi, masalah personal dalam organisasi, pengendalian keuangan dalam organisasi, tata kelola dewan direksi, sistem pengendalian manajemen, dan kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Yang melatar belakangi analisis ini adalah dampak dari pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi teknologi sehingga mendorong perusahaan untuk dapat memperbaiki sistem dengan beralih ke platform digital serta memperkenalkan berbagai inovasi teknologi yang dapat mendukung operasional perusahaan. Dalam 2 tahun terakhir, banyak perusahaan di Indonesia yang mulai mempercepat transformasi digital untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang semakin dinamis. Hal ini tidak lain adalah dampak dari pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi teknologi. Nah, transformasi digital ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap struktur organisasi, kinerja karyawan, pemberian insentif, serta pengendalian keuangan yang perlu disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Selanjutnya adalah insentif dalam organisasi. Ada insentif berbasis pencapaian digital, insentif untuk inovasi, dan juga pelatihan dan pengembangan. Dalam konteks transformasi digital, perusahaan perlu menyusun ulang sistem insentif untuk mendorong adopsi teknologi dan peningkatan kinerja karyawan. Yang pertama adalah insentif berbasis pencapaian digital. Perusahaan bisa merancang insentif berbasis pada pencapaian tertentu dalam penggunaan teknologi atau digitalisasi proses seperti penguasaan software atau pencapaian dalam proyek digital. Yang kedua ada insentif untuk inovasi. Organisasi bisa memberikan insentif bagi karyawan yang berhasil mengusulkan atau mengimplementasikan solusi yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas organisasi secara digital. Hal ini mendorong budaya inovasi di tempat kerja. Dan selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Insentif ini juga bisa diberikan dalam bentuk dukungan terhadap pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan dalam konteks digital, misalnya dengan memberikan subsidi untuk kursus atau sertifikasi dalam bidang teknologi. Yang selanjutnya ada kompensasi dalam organisasi. Itu ada kompensasi berbasis kinerja digital, kompensasi untuk inovasi, kompensasi untuk pembelajaran dan pengembangan, kompensasi untuk adopsi teknologi, kompensasi berbasis kesejahteraan digital, dan kompensasi untuk kolaborasi digital. Kompensasi organisasi dalam konteks transformasi digital itu perlu juga disesuaikan untuk mendukung perubahan teknologi serta meningkatkan kinerja karyawan. Di antaranya adalah kompensasi berbasis kinerja digital yang bisa di dalam bentuk bonus atau gaji yang terkait dengan pencapaian kinerja digital seperti adopsi teknologi baru atau pencapaian target digital. Yang kedua, kompensasi untuk inovasi. Ini bisa berupa penghargaan bagi karyawan yang mengusulkan atau mengimplementasikan solusi digital yang meningkatkan efisiensi perusahaan. Selanjutnya ada kompensasi untuk pembelajaran dan pengembangan. Ini bisa berbentuk subsidi pelatihan atau tunjangan untuk kursus teknologi yang membantu karyawan meningkatkan keterampilan digital mereka. Selanjutnya ada kompensasi untuk adopsi teknologi. Bisa berupa penghargaan atau bonus bagi karyawan yang cepat mengadopsi atau memimpin penggunaan teknologi baru di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kompensasi berbasis kesejahteraan digital. Bisa berbentuk tunjangan kesehatan mental, fasilitas kesejahteraan, atau dukungan kerja jarak jauh untuk membantu karyawan bekerja secara efektif dalam lingkungan digital. Yang terakhir ada kompensasi untuk kolaborasi digital. Ini bisa berbentuk insentif bagi tim yang berhasil bekerja sama dalam proyek digital dan mencapai tujuan transformasi. Dengan kompensasi yang tepat, itu bisa mendukung karyawan dalam proses transformasi digital, menjaga motivasi, serta memastikan keterlibatan mereka dalam perubahan teknologi di perusahaan. Selanjutnya adalah analisis masalah dalam organisasi.
Analisis masalah dalam organisasi terkait dengan transformasi digital seringkali memerlukan perubahan dasar yang cukup besar dalam struktur dan juga proses organisasi. Di antaranya adalah perubahan budaya organisasi, struktur organisasi yang lebih datar, dan manajemen perubahan. Untuk yang pertama yaitu perubahan budaya organisasi. Banyak sekali perusahaan yang sebelumnya mengandalkan cara kerja tradisional harus mengubah pola pikir dan budaya organisasi agar lebih terbuka terhadap teknologi dan inovasi. Hal ini juga bisa menjadi tantangan terutama bagi organisasi yang memiliki budaya yang lebih konservatif. Untuk selanjutnya adalah struktur organisasi yang lebih datar. Dengan adanya digitalisasi seringkali mengarah pada pengurangan lapisan manajerial dan peningkatan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Organisasi juga harus bisa beradaptasi dengan struktur yang lebih datar dan kolaboratif yang memungkinkan pengambilan keputusan dengan lebih cepat. Terakhir ada manajemen perubahan. Nah, penerapan teknologi baru itu memerlukan pengolahan perubahan yang baik agar tidak terjadi resistensi dari karyawan yang terbiasa dengan cara lama. Organisasi juga harus memastikan bahwa setiap perubahan teknologi atau sistem itu diikuti dengan pelatihan yang memadai bagi karyawan. Selanjutnya ada masalah personal dalam organisasi. Yang pertama ada keterampilan baru, penurunan peran tradisional, fleksibilitas kerja, dan keseimbangan. Dengan penerapan teknologi baru di dalam organisasi, berpengaruh pada personal dalam berbagai cara. Seperti keterampilan baru. Banyak sekali karyawan yang harus mempelajari keterampilan baru, baik dari hal penggunaan software, alat digital, hingga pemahaman tentang analitik data. Karyawan yang tidak memiliki keterampilan digital tersebut mungkin merasa terancam atau kesulitan beradaptasi jika kemampuan atau keterampilan digital yang dimiliki itu tidak memadai. Yang kedua adalah penurunan peran tradisional. Seiring dengan otomatisasi dan digitalisasi, beberapa pekerjaan tradisional bisa digantikan oleh teknologi. Hal itu menyebabkan pengurangan atau penggeseran peran karyawan dalam organisasi. Ini bisa menimbulkan ketegangan di kalangan karyawan yang khawatir dengan masa depan pekerjaan mereka. Untuk yang selanjutnya adalah fleksibilitas kerja dan keseimbangan. Digitalisasi memungkinkan karyawan untuk bekerja dari lokasi mana saja dengan lebih mudah, namun juga memunculkan masalah terkait tentang keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, terutama bagi mereka yang terus berhubungan dengan pekerjaan melalui perangkat digital. Selanjutnya adalah pengendalian keuangan dalam organisasi. Transformasi digital itu juga mempengaruhi cara organisasi untuk mengelola keuangan mereka, seperti pengurangan biaya operasional, investasi dalam teknologi, pemantauan dan analisis keuangan, serta pengolahan risiko. Untuk pengurangan biaya operasional dalam digitalisasi itu memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya operasional, seperti biaya administrasi manual, perjalanan bisnis, dan kebutuhan ruang kantor. Teknologi yang lebih efisien dapat menggantikan berbagai proses yang sebelumnya memerlukan banyak waktu dan juga sumber daya manusia. Selanjutnya adalah investasi dalam teknologi. Perusahaan perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk investasi teknologi dan infrastruktur digital, seperti perangkat keras, perangkat lunak, serta pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan digital mereka. Selanjutnya adalah pemantauan dan analisis keuangan. Penggunaan sistem berbasis teknologi seperti Enterprise Resource Planning atau ERP atau analitik data memungkinkan perusahaan untuk memantau keuangan mereka secara lebih real time dan akurat. Hal ini juga memudahkan dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dan terakhir adalah pengelolaan risiko. Digitalisasi juga menuntut perusahaan atau organisasi untuk memiliki sistem yang lebih baik dalam hal pengelolaan risiko, seperti melindungi data dan informasi sensitif yang ada di perusahaan atau organisasi, serta memastikan bahwa data dan informasi organisasi atau perusahaan itu aman dari hackers. Untuk selanjutnya ada tata kelola dewan direksi.
Nah, tata kelola organisasi dan peran dewan direksi itu sangat penting dalam kesuksesan transformasi digital. Dewan direksi bertanggung jawab untuk menetapkan arah strategis digital, membuat keputusan investasi teknologi, menyusun kebijakan terkait teknologi dan keamanan, serta mengawasi implementasi digital. Mereka juga harus memastikan pengelolaan risiko yang baik dan memantau kinerja transformasi digital. Dengan tata kelola yang baik mencakup pengelolaan risiko, kebijakan penggunaan teknologi, dan evaluasi hasil transformasi, Dewan Direksi harus bekerja sama dengan tim eksekutif untuk memastikan bahwa implementasi teknologi telah sesuai dengan tujuan dari perusahaan, untuk menjaga keterlibatan pemangku kepentingan dan memastikan kebijakan digital diterapkan dengan efektif dan efisien. Dengan pengawasan yang tepat, maka transformasi digital ini bisa berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak yang positif bagi perusahaan atau organisasi. Selanjutnya adalah sistem pengendalian manajemen. Dalam transformasi digital, sistem pengendalian manajemen itu berfungsi untuk memastikan bahwa proses perubahan teknologi berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem pengendalian manajemen ini memiliki beberapa elemen utama yang meliputi perencanaan dan penetapan tujuan, pengukuran kinerja, pelaporan dan transparansi, pengawasan dan evaluasi, serta tindakan korektif. Untuk perencanaan dan penetapan tujuan, itu untuk menetapkan tujuan digital yang jelas dan terukur. Yang selanjutnya adalah pengukuran kinerja, itu untuk memantau efektivitas teknologi yang diimplementasikan. Selanjutnya adalah pelaporan dan transparansi, bertujuan untuk memberikan laporan berkala tentang kemajuan transformasi digital. Selanjutnya adalah pengawasan dan evaluasi, yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja proyek digital dan mengecek apakah sudah sesuai dengan target yang diinginkan. Yang terakhir adalah tindakan korektif. Tindakan korektif ini bertujuan untuk mengambil langkah untuk mengatasi masalah atau penyesuaian yang diperlukan jika hasil yang ada itu tidak sesuai dengan rencana. Komponen utama sistem ini termasuk teknologi dan infrastruktur yang tepat, pengembangan keterampilan karyawan, serta kebijakan dan prosedur yang jelas. Dengan pengendalian yang efektif, perusahaan atau organisasi dapat meningkatkan efisiensi, pengelolaan risiko, dan penyesuaian target digital dengan cepat untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya adalah kesimpulan. Transformasi digital memerlukan tata kelola yang efektif, peran dewan direksi yang visioner, serta sistem pengendalian manajemen yang terstruktur untuk memastikan perubahan teknologi berjalan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Dewan direksi juga berperan dalam menetapkan arah digital, pengambilan keputusan investasi, dan mengawasi kinerja, sementara sistem pengendalian manajemen bertugas untuk memantau, mengevaluasi, dan mengoreksi setiap tahap implementasi teknologi. Nah, dengan pengukuran kinerja yang tepat, pengelolaan risiko yang baik, dan juga penyesuaian strategi yang cepat, perusahaan dapat mencapai kesuksesan dalam transformasi digital untuk memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Sekian paparan dari analisis saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.